Hakikat zikir itu adalah hidupnya hati. Ya. Wal ghaflatu dan ghaflah. Jadi jamaah perlu kita harus tahu juga istilah ketika kita belajar al-hikam atau ilmu-ilmu spiritual. Ketika mengatakan zikir, mengingat, maka lawang katanya itu adalah ghaflah, lupa, ya. Jadi ketika kita berzikir namanya, ketika kita mengingat Allah namanya zikir. Detik ini 1 detik, 2 detik, 1 jam, 2 jam kita tidak mengingat Allah, baik ingatan lisan, ingatan akal, ingatan qalbu, dalam hati, ya, berarti itu namanya ghaflah. Kalau bahasa di sini namanya takalupa, lupa atau lalai, melupakan Allah, ya. Oke. Jadi kalau zikir artinya hidupnya qalbu. Ghaflah lawan dari zikir itu artinya matinya qalbu. Jadi matinya qalbu. Jadi kalau mau diri kita, qalbu kita hidup, Ahmad Zarruq seakan-akan mengatakan bahwa zikir kalau mau hati kita hidup. Berarti kebalikannya, yang tidak berzikir hatinya apa? Ya, bahasa kerennya itu non-aktif. Sama kalau HP. Kalau kita berzikir istilahnya menelpon terus, komunikasi, menyala HP ya. Tapi kita mau bicara sama seseorang, komunikasi dengan seseorang, lowbat, jangankan lowbat, off mentong, 0% baterainya HP. Bagaimana? Bisa tidak kita berkomunikasi dengan itu? Itu adalah perumpamaan jamaah, ya, bahwa orang yang berzikir mengingat Allah hatinya selalu hidup, dan orang yang lupa tidak berzikir kepada Allah hatinya menjadi non-aktif atau mati. Di sini juga diberikan kesimpulan, zikir itu erat kaitannya dengan zuhud. Jadi bab tentang zuhud itu disamakan dengan bab tentang zikir. Apa hubungannya? Kenapa Ibnu Athaillah menyamakan, jadi mengawali bab kelima ini, sebelum kita tutup bab kelima, mengawali dengan zuhud, kemudian menutup dengan zikir. Ada hubungannya. Zuhud itu adalah tidak mencintai dunia. Ya, tidak mencintai dunia. Kalau begitu, tidak kita cintai dunia, terus hati ini cinta kepada siapa? Masuklah zikir. Zikir berarti objeknya Allah. Kalau begitu hati ini, ini ibu ya, hati ini atau qalbu ini, hati ini ada isinya duniawi, ada isinya nafsu, ya, prasangka negatif, khawatir yang berlebih, kesedihan yang lebay, ya, maka kosongkan dulu, ya, zuhud namanya, dikosongkan dulu. Kalau begitu hati saya kosong. Kalau kosong lama-lama bahaya, menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ya kan, kosong terus, atau gampang dirasuki oleh sesuatu, gampang dimasuki oleh makhluk-makhluk halus atau sesuatu yang negatif karena kosong hatinya, ya. Jangan biarkan lama-lama kosong. Kalau begitu, isi hati Anda dengan apa? Zikir kepada, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oke. Sama kita gelisah kalau baterainya HP kita tidak ada atau sedikit. Mana pacas, ya kan? Atau gelisah kalau kota HP kita sudah habis. Di mana orang beli kota? Di mana orang beli pulsa? Gelisah kan? Gelisah. Tidak ada sinyal. Di mana orang ini? Kan gelisah. Nah, kalau begitu, kita bisa gelisah begitu, harusnya kita harus lebih gelisah. Kalau hati ini tidak ada sinyalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu untuk menumbuhkan sinyal adalah apa?
biasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan yang kedua, zikir itu yang bagaimana? Ada zikir tetapi tidak mengingat Allah. Apa itu? Ghaflah namanya, zikir ghaflah. Kemudian pelajaran kita yang kemarin, ada zikir tetapi dia sudah yaqazah, sudah sadar, sudah tahu apa yang dia baca, sudah paham maknanya apa yang dia sebut. Itu zikir yang yaqazah. Kalau ghaflah, mohon maaf, seperti kita lihat ada burung itu, burung beo itu mungkin ya Pak Haji ya. Kalau kita biasa ajar misalkan cewek, ya kan? Kira-kira kalau kita tanya itu burung beo, ya apa itu cewek ini? Yang mana itu cewek? Masalahnya biar laki-laki, saya pernah datang itu laki-laki dibilangi cewek, ya kan? Padahal kita laki-laki nih, kita pakai jilbab, pakai songkok, ya kan? Kenapa itu burung beo bilang cewek? Ya kan, dia hanya lihat kalau ada orang atau diajari sama majikannya, ya sama yang punya cewek, sehingga tidak peduli laki-laki, perempuan atau bencong, ya kan? Apa nak bilang itu burung beo? Cewek, ya kan? Tidak paham kan? Tidak paham. Berarti dia lupa. Maka begitulah orang. Ada orang berzikir, apakah tahu bahasa Arab atau tidak tahu bahasa Arab, kosong hatinya, kosong akalnya berzikir. Maka itu sudah lumayan, karena dia berzikir. Kemarin kita belajar, yang jadi bahaya kalau sudah tak lupa juga nih, tidak berzikir tommi, ya kan? Kosong tommi berarti nol besar itu. Tapi kalau berzikir tetapi masih ada ingatan, masih melakukan walaupun tidak ada ingatan, berarti minimal dia sudah dapat 1 poin. 1 poin karena dia mau berzikir. Nah, tingkatan ketiga yaitu berzikir dengan hudur dari kata hadir. Biasa kita kecil waktu di absen, ya Irham, hadir Pak Guru, ya kan? Muhammad, hadir Pak Guru, hadir. Hadir berarti ada timbal balik. Kita sudah merasakan, ya. Ketika sudah kita mendengar, ya nama tadi absen, sudah kita mendengar. Kan biasa ada juga di absen orang cerita, nama tadi disebut. Oh iya, hadir. Berarti hadir itu bukan berarti ada di tempat, tetapi sudah mulai zauk atau merasakan apa interaksi dua arah dari itu. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu biasa melakukan sesuatu, ya. Kemudian biasa ada bisikan, ya, biasa bisikan. Apa bisikannya? Terkadang kita melakukan sesuatu, bisikannya itu baik, ada juga bersamaan bisikannya tidak baik, ya. Ada kita mau lakukan, ada bisikan, lakukan itu kebaikan. Ada lagi bisikan yang kiri, anu jelle itu jangan banyak orang bisa bantu, jangan mau kau terus yang bantu misalkan, ya. Ada sebuah begitu bisikan, ya. Oke. Sebenarnya secara spiritual ini betul-betul ada. Kalau kita mendengarkan ini, karena ketika bayi dilahirkan oleh Allah, kita pernah mendengarkan ada malaikat yang mendampingi, ya, apakah malaikat rakib, atib dan seterusnya, dan banyak nama-nama malaikat. Dan ketika ada bayi yang lahir, mohon maaf, ada juga jinnya yang lahir, ada juga ikut jinnya yang lahir. Ustaz, omong kosong yang kita bilang. Tunggu dulu, kita pernah mendengarkan Nabi pernah mengislamkan jinnya, ya. Kenapa ada orang jahat? Kan jinnya nak dengar, nah bisi-bisi, ya kan? Kenapa ada orang ulama, ada orang baik, nah ikuti malaikatnya, ya. Oke. Yang jadi masalah kita ini, diri kita terkadang tidak tahu, karena kita kan biasa nafsu, tidak zuhud, lemah keimanan, kolbu kita tadi non aktif, ya kan, non aktif hati kita. Jadi kita tidak bisa membedakan yang mana ini ucapannya malaikatku, ya, yang mana ini ucapannya setan saya. Tidak bisa kita tahu. Kenapa Nabi itu maksum, terpelihara dari kemaksiatan? Wajar. Nabi betul ada malaikatnya dan betul ada juga jinnya, ya. Tapi jinnya bukan jin kafir,
ya kan? Kita pernah dengar riwayat, saya sudah mengislamkan jin saya. Berarti apa? Berarti kalau jadi Islam nih, semua perkataannya baik dari kanan maupun kiri, semua apa? Baik-baik, baik-baik, ya kan? Anu baik-baik semua. Oke? Begitu jamaah. Dan ini efeknya untuk pertama kali saya sampaikan ini karena menjelang bulan Ramadan, ya. Mohon maaf kalau ada misalkan seseorang yang sudah lama meninggal, misalkan ini nenek tak, kita lihat dia, ya, kita lihat dia. Secara umum, kalau orang tersebut orang baik, ya, sebenarnya bukan dia. Roh-roh itu yang kembali kepada Allah pada dasarnya sudah berada di alam kubur atau alam barzakh. Ya kan? Kenapa ada di dunia Padang? Malam Senin ini, malam Selasa ini, hari ini. Kenapa ada? Kalau orang baik, ya. Saya pernah ditanya tuh jamaah, saya kuliah entah mengapa itu Ustaz, kuliah itu Pak Haji, misalkan ada kan biasa di sini tempatnya pojok di sini. Tempatnya orang suka di sini. Ada orang kan memang kebiasaannya di depan mimbar, begini dah. Ya. Saya pernah karena kebiasaannya di tempat itu, Ustaz. Saya lihat di situ itu sholat. Tapi kok sebegini? Ada. Sebegini lama-lama tidak ada. Apa itu saya lihat, Ustaz? Jawabannya sebenarnya bukan dirinya. Karena dirinya sudah tenang di alam sana. Kalau orang baik yang kita lihat malaikatnya. Kalau orang baik, mohon maaf, ada ahli maksiat. Ya kan, tempatnya nongkrong di sana, sembunyi-sembunyi, kemudian ada botol miras, kemudian apa? Ternyata 2 tahun 3 tahun lewati, ada dilihat juga dia. Ada juga dia lihat. Nah, kalau orang yang tidak baik, bukan malaikatnya yang muncul, yang kita lihat kalau sudah meninggal. Apanya jamaah? Jinnya. Atau bahasa spiritualnya itu namanya korinnya, ya. Korinnya. Nah, orang yang berzikir baru takallupa, yang dominan itu aura-aura negatifnya, ya, aura-aura negatifnya. Bagaimana caranya? Kemarin kita bertanya, bagaimana caranya kita berzikir baru sadar? Zikir baru menghadirkan rasa. Harus kita biasakan berzikir, jangan libatkan atau jangan dengarkan, ya, godaan-godaan ini. Tapi ketika kita berzikir, libatkan unsur-unsur positif ini. Jangan mau dipatol ini, mohon maaf, jangan mau selalu dibisik, dihasut, diganggu sama setan kita. Kan kita sudah punya setan semua. Saya juga setan, ada juga setan saya, ya kan, jin saya ada kan, ada juga malaikat. Nah, kita harus membedakan. Dan susah memang menjelaskan ini apa bedanya, ya, apa bedanya bisikan malaikat, bisikan setan atau bisikan jin kita. Satu saja indikator yang paling nyata, kalau itu mengajarkan kita kebaikan, bisikan-bisikan dari malaikat positif, ya. Tapi kalau kita coba bilang, ada miras di situ, mencuri di situ, merampok di situ, masa malaikat suruh kita merampok, ya kan? Enggak kan? Bisikan-bisikan itunya, ya. Nauzubillahi min dzalik. Oke, kita lanjut. Maka ketika dia berzikir, hudur, dia sudah merasakan, sudah dapat merasakan. Manusia ini makhluk hina, tercipta dari tanah. Sementara Allah Maha Suci, Maha Halus, Maha Gaib. Kenapa kita bisa merasakan? Nah, kita kembali. Tubuh ini memiliki namanya aspek batin. Salah satu aspek batin kita ada roh kita, ya. Ada malaikat kita. Nah, kalau ketemu ini sinyalnya, baku kontak. Itu penjelasan ilmiah. Ya, penjelasan ilmiah. Kenapa ada orang berzikir menangis? Kenapa orang berzikir gemetar? Ada orang sholat, ini jantungnya, kolbunya tak begini, berzikir, ya kan? Mau menangis, mau apa dan seterusnya, atau berdiri bulu-bulu, ya kan? Atau tidak rasa, 5 menit, 10 menit, tidak dirasa, tidak dirasa ini berzikir, tidak dirasa mengaji, tidak dirasa satu juzmi, begitu, ya? Keenakan. Itu berarti sudah kontak, ya. Allah kan halus, diri kita punya halus. Kalau begitu kasih ketemu yang halus.
Contoh, siapa di sini lihat sinyal? Yang mana itu sinyal? Yang mana sinyal? Yang mana itu kota? Tapi yang tahu ada sinyal, yang tahu ada kota, HP. Ya, ada perangkatnya di sini, ada perangkatnya HP. Ya, entah bagaimana bentuknya, tapi ada cara kerjanya. Dia menangkap, ya kan? Dia menangkap. Nah, kalau dulu kan teknologi pakai kabel, ada telepon, ada kabel, ya kan? Dilihat kabel telepon, kabel ada kabelnya, kabel listrik dan seterusnya. Saya kemarin berandai-andai kalau HP itu dulu ada kabelnya, sekarang tidak ada, bisa tidak? Siapa tahu ada penemuan yang lain, listrik itu sekarang ada kabelnya. Kira-kira kalau besok-besok ada ciptaan teknologi tercanggih, listrik tanpa kabel, bagaimana Ji? Kira-kira bisa itu? Bisa. Memungkinkan atau tidak? Dulu orang mengatakan mustahil, ya mustahil ada besi bisa terbang. Apa namanya besi bisa terbang? Iya kan? Ada juga kapal selam. Kapal selam. Kita lihat, ini besi, kasih simpan di sungai atau di laut, tenggelam. Tapi kenapa ada kapal selam bisa memang tenggelam, tapi juga bisa terapung, terbuat dari besi. Dan banyak juga kapal-kapal di Pautere sana, Soekarno-Hatta sana, terbuat dari besi, tapi kenapa terapung? Ya kan? Kan tidak masuk akal, tidak masuk akal. Nah, begitu teknologi. Ya. Kalau ada teknologi begitu, luar biasa juga. Ya kan? Dulu HP pakai kabel, sekarang tidak pakai kabel. Cas lagi tidak pakai kabel. Ada biasa cas tidak pakai kabel nih. HP itu biasa katanya dikasih menipil di begini, ya kan? Ada juga, itu. Oke, dan seterusnya. Kalau begitu, kenapa itu terjadi? Teknologi bisa. Sekarang tidak ada kabel kita ya, tidak ada kabel kita. Kalau Allah itu di atas sana, jauh sekali, ya kan? Di mana kabel kita? Tak usah repot-repot pakai kabel. Ada wifi dalam diri kita, ada sinyal. Tinggal kasih tambah kotanya dan aktifkan terus kotanya. Ya, cas terus. Dengan apa? Zikir namanya. Dan ketika ini zikir kontak batin, aspek spiritual yang halus ini baku kontak dengan Allah juga yang maha latif, yang maha lembut, yang maha halus. Maka pelajaran ilmiahnya adalah tidak mustahil kalau ada orang merasakan kehadiran Allah. Tidak mustahil. Kalau saya kasihkan voting di sini, saya rasa ibu-ibu, bapak-bapak pernah semua berzikir atau sholat dalam keadaan menangis. Ya, tak usah menjawab. Saya merasakan di sini energi. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, apakah sekali sebulan, sekali setahun kah, atau sekali seminggu kah, ya kan? Atau kadang-kadang, ya. Yang penting pernah sholat menangis. Bukan gara-gara di depan bapak tak meninggal, bukan. Ya kan? Apakah di tengah malam, sholat subuh, sholat apa, di masjid atau di rumah, pasti kita pernah meneteskan air mata. Ya, berarti ini yang kita cari jamaah. Bagaimana caranya supaya HP kita ternyata sudah bagus sinyalnya? Ya kan? Sudah bagus sinyalnya, buktinya pernah maki rasakan sinyal-sinyal ilahi ketika berzikir, beribadah kepada Allah. Nah, sekarang fungsi kita belajar ilmu spiritual itu sinyal diaktifkan terus. Sinyal kolbu kita jangan kasih lowbat. Caranya apa? Di sini dikatakan, saya kembali, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita semakin banyak berzikir jamaah, insyaallah kita selalu mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebelum kita masuk ke Ramadan, saya ajarkan satu hal. Dan semua tarekat yang ada, saya tidak peduli bapak-bapak pernah bertarekat atau tidak, minimal tahu dulu dasar-dasarnya. Semua tarekat yang ada, ya, ataupun yang tidak belajar tarekat, susunan zikirnya itu terdiri hanya 3. Kalau ada tarekat atau mengaku mau berzikir kepada Allah, tidak ada 3-tiganya, kurang 1, apalagi kurang 2, yang diikuti zikirnya, yang diikuti tarekatnya, tarekat palsu itu sesat. Ya, kalau ada majelis zikir tidak ada ini 3-tiganya, yang diikuti majelis zikir itu, biar profesor, doktor, habib atau siapa ke, tidak peduli.
kalau tidak ada tiga-tiganya. Ini rumus, ya, rumus. Apa itu? Zikir yang baik diawali dengan istighfar. Apa itu istighfar? Mensucikan diri, memohon ampun. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah kan Maha suci. Mau kita langsung berzikir. Botto injiki. Tubuh ini, ya kan? Mau sholat, kotor tangan, kan cuci tangan. Bahkan berwudu dulu, bersuci dulu. Berkeringat, mandi dulu. Ya kan? Kalau begitu jasmani kita bersihkan sebelum sholat beribadah. Kalau hati ini kotor bagaimana? Dibersihkan. Kalau begitu awalilah zikir Anda dengan istighfar. Terserah apa model istighfarnya. Istighfar paling pendek astagfirullah. Istighfar kamil astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa, itu istighfar. Atau la ilaha illa anta subhanaka subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Banyak macam istighfar. Itu yang pertama. Ya. Mungkin Jumat depan mungkin kita tidak bertemu lagi ba'da asar, ba'da maghrib. Ya, insyaallah tidak ada pengajian ya kalau Ramadan ya. Ya, silahkan insyaallah. Siapa tahu kita nanti bertemu nanti 2 bulan atau 3 bulan kemudian. Pakai ini, saya minta dipakai ini secara umum ketika kita berzikir sekarang atau di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu berkah dan energinya beda. Berkah dengan energinya beda. Kalau ada orang bilang, Ustaz, itu orang beribadah ikut-ikutan ji. Ikut-ikutan ji. Kalau Ramadan rajinnya 8 rakaat, 20 rakaat, 23 rakaat. Kalau di luar bulan Ramadan tidak mau 2 rakaat, 8 rakaat, tinromi, apa dan seterusnya. Apalagi wajibnya mungkin bolong-bolong. Tapi kalau Ramadan itu kenapa orang semangat sekali? Itu sebenarnya hikmahnya salah satunya adalah barakahnya Ramadan. Sama kemarin saya ceritakan. Kenapa itu kalau di Mekah orang rajin, orang beribadah, baru melihat Ka'bah menetes orang, iya kan? Kenapa itu? Itu namanya energi aura berkahnya itu. Sama dengan bulan suci Ramadan, barakahnya itu tinggi. Ya, kita kembali. Zikir yang baik diawali dengan istighfar. Oke. Yang kedua, yaitu melafalkan zikir-zikir kalimat-kalimat thayyibah. Yang mana itu kalimat thayyibah? Silahkan pilih. Bisa pakai subhanallah. Makanya selalu saya biasa acakan alhamdulillah kah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu semua kalimat thayyib. La haula wala quwata illa billah. Zikir-zikir begitu, ya. La ilaha, atau kalimat thayyibahnya diganti dengan ayat Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Qur'an itu bisa jadi zikir jamaah. Bisa dibaca zikir. Jadi Al-Fatihah Anda mau baca 100 kali. Qul huwallahu mau baca 1000 kali. Jadi sebaik-baik zikir itu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya kan? Ya, oke, lanjut. Jadi ada zikir-zikir kalimatun thayyibah atau apa? Ayat Al-Qur'an kita pakai mas zikir. Yang kedua, yang ketiga. Belum cukup ini. 1 dan 2 belum cukup. Kalau masih ini saja, kalau ada majelis zikir atau tarekat, saya berani katakan cuma ini saja, itu kurang rekomendasikan. Saya kurang rekomendasikan. Yang ketiga, tutup atau lengkapi dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, zikir itu segitiganya. Pertama apa? Istighfar. Karena kita penuh dengan dosa. Ketika sudah bersih, kita puji-puji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, zikir atau bacaan-bacaan muktabarah baik dari Al-Qur'an, surah-surah, atau mungkin ada hadis Nabi kita baca, ya, amalan-amalan. Dan jangan lupa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, maka ucapkanlah salawat. Allahumma salli ala, terserah mau pakai Sayyidina Muhammad atau Allahumma ala Muhammad, terserah. Teknis itu, teknis. Yang penting perbanyak salawat, ya. Jangan lupa ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Ya, yaitu zikir. Zikir itu membersihkan diri untuk diri sendiri. Kemudian istighfar itu membersihkan diri. Oke, untuk diri. Zikir itu untuk Allah. Salawat untuk Nabi Muhammad, ya. Itu minabilan dulu, pandrita tak dulu. Ada 3 tapi 2, ada 2 tapi 1.
Ya, apa bahasa Bugisnya? Dia tahu gitu. Ada 3. Itu salah satu ini. Kita harus maknai bahwa ingat bersihkan diri kita, ingat diri kita ini penuh dosa. Yang kedua, ingat Allah, sucikan puji Allah. Dan yang ketiga adalah salawat, jangan lupa bertawassul atau mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silahkan berzikir dengan bagaimanapun metodenya. Ya, apapun bacaannya, berapa bilangan, silahkan menurut bapak-bapak, ibu-ibu, berapa bilangannya, mau apa rupa-rupanya silahkan. Yang penting apapun zikir kita, jangan lupa apa tadi ibu? Istighfar, zikir kalimat-kalimat thayyibah, dengan yang ketiga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sempurna akhirat kita. Kalau mau ditambahkan dunia, bisa ditutup dengan doa. Bisa ditutup dengan doa. Kalaupun tidak mau berdoa juga bisa. Kalau juga mau berdoa juga bisa. Ya, oke. Jadi itu 3 tambah 1. Oke, 3 ditambah 1. Kenapa saya katakan berdoa bisa tidak? Bulan-bulan lalu kita sudah berbicara. Ada ulama sering berdoa. Ada juga ulama tidak mau berdoa, tetapi mengganti doanya dengan zikir-zikir. Ya kan? Mengganti doanya dengan ibadah-ibadah. Contoh, ada orang mau rezeki, ya Allah berikanlah rezeki. Ya kan? Itu kan berdoa. Tapi ada orang ganti doa untuk minta rezeki, tambahan rezeki dengan apa? Ya Razzaq, ya Allah Maha Pemberi rezeki. Ya Razzaq 1000 kali. Ya Fattah, ya Fattah, wahai pembuka rezeki. Ya kan? Ya kan? Tidak berdoa gitu, tapi mengganti dengan zikir. Itu boleh. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, pilih yang mana amalan-amalan yang kita pegangi. Ya. Yang penting jangan lupa istighfarnya jalan, zikir mengingat Allah jalan, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan. 3 serangkai ini saya minta kita belajar untuk sama-sama mengamalkannya. Insyaallah kita bertemu di bulan Syawal atau di bulan kapan, ya, silahkan rasakan kenikmatan atau pengalaman spiritualnya ibu-ibu, bapak-bapak semua untuk mengamalkan 3 serangkai ini, ya. Kalau mau kita berzikir ingat itu. Jadi tasbita jangan cuma tasbita Allahumma sholli ala Muhammad sajakah atau la ilaha illallah, tidak, tapi rangkaiannya. Ustaz bagaimana? Bagusnya ini 3 serangkai 1 kali duduk. 1 kali duduk. Ya, 1 kali duduk. Kalau mau lagi mulai zikir, bisa lagi awali dengan itu lagi. Setiap mau mengawali, awali lagi ini, ya. Ada banyak cara-caranya mengingat Allah, tetapi ini dulu yang paling dasar, ya, paling dasar. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita menutup pengajian kita ini, ada mungkin apa lagi? Ada Pak Munir, andalan saya nih. Pak Munir mau bertanya atau siapakah? Ya, ibu-ibu atau ibu-ibu juga. Saya mau dengar suaranya mungkin. Ya, ada mungkin ibu-ibu, hajjah. Ya, ada ibu-ibu, bapak-bapak, ada ingin menambahkan. Sekaligus saya menunggu dari arahan bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Munir, yang andalan saya ini. Alhamdulillah. Tadi Pak Munir bertanya bahwa ada banyak tingkatan zikir. Ada zikir lisan, zikir tubuh, zikir kolbu, apalagi zikir raksir, ya, dan seterusnya. Jawabannya, apakah itu ada? Ya, jawabannya betul, itu ada. Ya. Yang mana itu zikir lisan? Misalkan zikir lisan. Nah itu tadi, la kita ucapkan kan, berarti lisan yang berzikir, la ilaha illallah. Oke? 1. Makanya tadi dikatakan kalau cuma lisan yang berzikir tapi akal ini kosong,
kolbu ini juga tumpul, tidak merasakan, ya, tawar, tidak merasakan sesuatu, ya, enaknya, manisnya, oke? Berarti ini pelajaran kita hari ini. Zikir tetapi lupa. Kenapa? La ilaha illallah kan berzikir, tapi nak lupa. Akal ini tidak ikut, kolbu ini tidak ikut. Makanya sudah lumayan ini tingkatan yang pertama, Pak Munir, karena lisannya berzikir. Daripada orang tidak berzikir, biar lidahnya nah bilang saja balok, doe, iya kan? Iya kan? Itu kita bilang, berarti tidak berzikir, ya? Iya. Ini bukan lelucon, tetapi dalam Al-Quran dikatakan, surah Al-Baqarah ayat 198, pertengahan juz kedua. Idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ini ayat karena apa? Begini Pak Munir dan Pak Haji semua. Ketika para jamaah haji ketika itu, orang yang sudah beribadah di Mekah, bayangkan ini, di Mekah ini loh kejadian turun ini ayat. Dan ini kejadiannya oknum dari sahabat loh. Sahabat ini dia sudah pernah melihat Nabi, tapi ditegur. Kenapa? Ketika dia sudah beribadah, dia yang dia ingat dirinya atau orang tuanya. Makanya ada perkataan kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Sebagaimana kau selalu zikir, mengingat-mengingat, menyebut-nyebut cerita-cerita tentang apa? Tentang bapakmu siapa, nenek tak kena apa, besar apa hebatnya nenek tak, berapa kali makin naik haji, berapa kali makin naik umroh, dan seterusnya. Kata Al-Quran, daripada sebu-sebu itu, lisan anda sebu-sebu itu, lebih baik lisan anda mengingat dan menyebut Allah. Berarti ada zikir lisan, ya. Tetapi tidak cukup zikir lisan. Potensi semua yang ada di tubuh kita ikutkan juga berzikir. Salah satu caranya adalah kolbu ini berzikir. Betul itu dikatakan. Apa zikirnya kolbu, Ustaz? Zikirnya kolbu jangan dipandang enteng. Pasti kalau saya sampaikan ini, jamaah mungkin, oh iya Ustaz pernah ikut dengar. Ku tahu nih. Jangan dipandang enteng, ya, pandang enteng. Zikirnya kolbu adalah Allah. Zikirnya kolbu adalah Allah, ya kan? Jadi enak orang berzikir ketika lisan mengatakan la ilaha illallah, daripada kolbu ini, diri ini kosong, maka ikuti di dalam hati, bilang juga Allah. Ya, kira-kira bisa begitu. Lain diucapkan, hati juga, oke? Lain juga nasebu. Saya ulang, lidah ini lain nasebu, hati juga lain nasebu, ya kan? Oke. Bukan berarti berbohong. Berbohong itu, kau yang ambil bukan saya mama, dalam hatiku saya. Itu bohong, ya kan? Ini bukan berbohong, kasih selaras. La ilaha illallah kan Allah diingat, subhanallah Allah diingat, betul? Apa lagi? Alhamdulillah kita zikir Allah diingat, ya kan? Oke. Kita pakai zikir al-ikhlas, qul huwallahu ahad, berarti Allah kan ahad, Allahu ahad. Harusnya kolbu ini membenarkan. Kalau beda lisan dengan kolbu, itu mina bilang masyarakat kita yang ambil kini, bukan. Hatinya mengatakan saya bohong, ya. Makanya kita belajar ilmu spiritual dalam berzikir, jangan berbohong tanda kutip. Apa itu berbohong tanda kutip? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Otak ini bukan Allah nak pikir. Ya, berarti tidak sesuai toh. Hati ini bukan Allah diingat. Ya kan, tidak sesuai. Harusnya kita harus mulai dari as-sidqu, membenarkan. Berarti ketika kita berzikir, ya, para jamaah semua, kita harus belajar la ilaha illallah. Diri kita juga bilang apa? Ya, kita lagi berzikir subhanallah, 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 ya kan? Diri ini bilang apa? Kasih sinkron, ya, kasih sinkron antara yang kita ucapkan dengan ini. Jadi ini saja dulu, lisan saja dengan kolbu. Selama lisan dan kolbu ini belum dipahami,
tadi dikatakan ada zikir rahasia, zikir apa, pasti tidak dipahami. Jangan dulu disebut. Ya, kalau ini saja kolbu tidak dipahami, bagaimana kita masuk kepada zikir yang ketiga, zikir yang keempat? Ini mau saja dulu, ya kan? Coba kita belajar berzikir sama kita sholat sunnah, sholat wajib, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan itu apa dibaca? Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita sebut? Allah kan? Bismillah berarti Allah. Alhamdulillah berarti Allah juga. Harusnya yang disebut Allah, hati juga harus menyebut apa? Ya kan? Allah juga, Allah juga. Makanya zikir kolbu yaitu Allah. Jadi sambil kita berzikir, sambil kita sholat, makanya orang yang bagus zikirnya, saya pastikan jamaah, bukan lagi insya Allah pasti. Orang yang bagus zikirnya, sholatnya juga khusyuk dan bagus. Saya pastikan, insya Allah pasti itu. Ya kan? Kalau bagus. Kenapa? Isinya sambayangan adalah zikir. Betul atau salah? Coba lihat. Allahu Akbar, Allah Akbar. Kan itu zikir. Allahu Akbar. Sholat doa iftitah lagi, Allah disebut. Al-Fatihah, Allah disebut. Mau beralih berdiri ke ruku, Allahu Akbar, Allah lagi. Sami berdiri lagi, sami Allah, Allah lagi dilihat. Coba lihat, mulai dari takbir sampai tahiyat salam, apa semua mulu ini ucapkan? Allah. At-tahiyatu lillah, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatu lillah. Ya kan Allah semua kan? Subhanallah, Allah semua. Sampai salam assalamualaikum. Apa disebut? Warahmatul Allah lagi, warahmatullah. Berarti 100% sambayanta adalah Allah, zikir. Maka saya berani menyatakan bahwa orang yang bagus zikirnya, ya, maka sholatnya juga bagus. Apa dalil tak Ustaz? Jangan pakai akal saja. Jangan pakai akal. Oke, saya ladengi. Buka surat Toha ayat 14. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat li zikri, untuk zikir. Ya, ya kan? Bukan tunaikanlah salat supaya minta rezeki. Salatlah supaya menggugurkan kewajiban. Tidak, salatlah supaya naliak ke orang. Tidak. Sungguh tidak. Tapi salatlah supaya apa? Nuingaka kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Munir tabe untuk saat ini dua modul kita bahas, yaitu zikir lisan kasih kontak dengan zikir kolbu. Adapun zikir yang ketiga dan keempat jangan dulu. Ini satu dua yang dulu kita asah. Kalau sudah baik kita beralih ke bab selanjutnya. Tapi kalau tidak, jangan dulu. Kalau tidak sekedar teori. Bahkan kita bisa, mohon maaf, kalau kita jelaskan, jangan sampai kita mengatakan mendustakan hal tersebut. Karena kita tidak tahu, ya, ada orang. Saya juga awal-awal belajar begini, ya. Cerita omong kosong kapan ini, tidak masuk di akalku ini, tidak ada kapan ilmu-ilmu begitu, iya kan? Dan seterusnya, tidak ada itu begini. Misalkan beberapa tahun yang lalu itu ada orang tidak percaya yang namanya kesurupan, atau ada namanya jampi-jampi, ada namanya roh dan seterusnya. Ternyata anaknya kerasukan nih. Percaya mau? Percaya, baru percaya. Masa dikasih begitu pakai baru percaya? Ya kan? Belum lagi biasa kita lihat itu sekolah ini dilaporkan kesurupan massal, ya kan? Ya kan? Ada begitu kan? Kesurupan massal. Kenapa ada kesurupan massal? Ya kan? Berarti ada roh-roh, ada jiwa-jiwa, ada spiritual. Ya, kalau kita tidak percaya begini, berarti kenapa pengen bisa begitu? Maka jawabannya adalah kita belajar begini, kemudian ilmu ini sebenarnya ada, tinggal cari ilmu yang baik. Karena ada juga ilmu spiritual yang tidak baik. Seperti misalkan mak doti-doti, boneka, nggak begini-begini, ada juga begitu. Ada. Baca surah Al-Baqarah itu tentang kisah Harut wa Marut. Itu ya, bagaimana tentang sihir dan seterusnya. Ada memang begitu. Berarti ada spiritual yang ilmu hitam. Jangan lakukan. Sekarang tugas kita di masjid ini, kita belajar spiritual ilmu putihnya. Ya. Ada orang pergi bertapa, pergi apa, cari supaya kaya, apa? Berarti cari dia spiritual, pesugihan ilmu hitam. Kalau begitu, cari juga
pesugihan. Kalau mau kaya, ilmu putihnya apa? Kan ada. Baca ki al-waqi'ah. Ada kan? Sunnah-sunnah Nabi kan? Salat duha ki. Ya kan? Itu pesugihan ilmu putih. Daripada pikir di gunung apa kah? Gunung Kidul, Gunung Bromo, ada situ tuyul, ya kan? Babi ngepet apa? Itu kan ilmu hitam. Nah, daripada yang ilmu hitam, ternyata Islam juga mengajarkan ilmu putih. Cuma ada bedanya jamaah. Ilmu hitam itu terkadang langsung otomatis dilihat dampaknya, pek. Dari ke situ langsung tiba-tiba terkabul atau kaya langsung. Itu terkadang, atau kita sakit langsung sembuh. Kalau ilmu putih ciri-cirinya terkadang sembuhnya, atau kalau kaya orang miskin menjadi kaya, orang sakit menjadi sembuh, terkadang penyakitnya atau terkabulnya itu sedikit demi sedikit. Ini salah satu ciri, ya, salah satu cirinya. Kalau ilmu hitam biasa itu cirinya instan, langsung Tapi kalau ilmu putih tas sedikit dan seterusnya. Ada biasa orang di ru'yah, hari pertama begini, hari kedua dikasih lagi, hari ketiga apa, dan seterusnya. Ada biasa bertahap oke, dan seterusnya. Mungkin demikian, masuknya waktu aja. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan saya dulu secara pribadi memohon maaf selama setahun kita bertemu di bulan 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dan beberapa hari lagi apapun puasa kita, hari Rabu, hari Kamis atau hari Selasa kita puasa, ya kan? Kita tidak tahu. Saya hanya berpesan kita toleransi, kita saling menghargai. Yang kedua, kita bermohon kepada Allah, ya Allah sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, ya. Kemudian yang ketiga, semoga kita sehat semua. Kita harus berniat juga dari sekarang supaya bertekad beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ballighna ya Ramadan, wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi dan mungkin sudah ada hawa-hawanya ini bulan Ramadan, sudah ada jemaah. Iya, apakah nafsu makan takkah atau yang dirasakan kah, dan ada nih. Iya kan? Tadi juga buktinya saya sholat Jumat di Borong, ada saja jalan kote. Jumat berkahnya jalan kote. Itu aja. Kalau jalan kote apa nak bilang orang? Makanan wajib buka puasa beden di. Iya. Dan seterusnya ada anunya. Jadi setiap saya lihat jalan kote itu saya lihat Ramadan. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga kita semua insyaallah diberikan kesehatan panjang umur, terutama kita memasuki bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.